Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidus Zulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi tahap 4 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan nomor induk mahasiswa 27025025021. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Sultan Agung Kalibangkang, kelas 8 mata pelajaran Quran Hadis dengan materi hukum bacaan wajib lazim. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebelum mulai pelajaran, saya mau absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk siapa? Saya absen satu persatu ya. Afgan, Hadir. Ahmad Saputro, Adit, Hadir. Anggita, Bayu, Devta, Boib. Kenapa? Sakit. Evi Rizky, Fahmi, Vivi, Galang, Kartina, Kafka, Keza, Muhammad Arifin, Hadir. Nafa Nisa, Natasha, Naila, Nurul, Randy, Hadir. Rizka, Rizaldi, Septian, Hadir. Selfie, Sifaul, Sofi Awadia, Wildan. Oke, sebelum melanjutkan, pastikan kerapian dulu. Ada baju yang belum dimasukkan atau sampah dibersihkan dulu. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu.
kita belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga mampu membaca Al-Quran dengan tartil, penuh ketelitian dan keikhlasan sebagai bagian dari peningkatan kualitas ibadah kita. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah belajar materi tentang apa? Matobing. Jadi matobing itu akan terkait dengan pelajaran kali ini ya. Kalian pernah mengalami kesulitan dalam baca bacaan mat? Pernah. Bingung untuk membedakan. Ya, bingung untuk membedakan. Baik, nanti kita bahas bersama tentang bacaan mat, ya, khususnya di bacaan mat lazim. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian mat far'i dengan benar. Peserta didik mampu menentukan jenis mad lazim dari contoh ayat. Peserta didik mampu menjelaskan alasan suatu bacaan termasuk mad lazim tertentu. Peserta didik mampu membaca ayat dengan panjang bacaan tanpa harakat secara tepat. Oke, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memahami ilmu tajwid saat membaca Al-Quran? Mengalami kesalahan mengucapkan huruf dan memilih bacaan. Dan mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Agar dapat membaca Al-Quran dengan benar dan mendapat pahala. Anak-anak, materi mad lazim ini sangat penting untuk dikuasai agar mampu membaca Al-Quran secara benar dan tartil sesuai kaidah tajwid. Selanjutnya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita is breathing terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri kita. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat. Selanjutnya saya akan memutarkan video tentang bacaan mad. Silakan kalian cermati dan pahami. Setelah kalian menyimak video, apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut? Terdapat bacaan mad lazim mushafal ilmi dan mad lazim mukhafaf ilmi. Anak-anak, sekarang perhatikan tulisan yang ada di layar PowerPoint. Nah, silakan kalian jawab sesuai dengan yang kalian lihat. Yang kalimat di atas dan kalimat yang bawah saya bacakan dulu ya. Ad-dolin wa ma hum. Dari kalimat kedua itu ada perbedaan panjang apa enggak? Yang atas lebih panjang. Sekarang saya mau memberikan materi tentang mad lazim terlebih dahulu. Mad lazim dikelompokkan menjadi dua kelompok, ada mad lazim ilmi dan mad lazim harfi. Mad lazim ilmi itu mad lazim yang berbentuk kalimat. Ilmi itu artinya kalimat. Mad lazim harfi, mad lazim yang berbentuk huruf dan bacanya satu persatu atau per huruf. Yang pertama ada mad lazim mukhafaf ilmi. Dari pengertian di sini, mad lazim huruf mad bertemu sukun dalam satu kalimat. Secara bahasa, ilmi adalah kalimat, mukhafaf adalah ringan. Nah, cara membacanya itu panjang 3 alif atau 6 harakat. Selanjutnya ada mad lazim mushaqal ilmi. Secara bahasa, ilmi artinya kalimat, mushaqal artinya berat. Di pengertian secara istilah, huruf mad bertemu tasdid dalam satu kalimat. Jadi ada mad ini bertemu dengan
huruf yang bertasdid dalam satu kalimat, itu yang dinamakan mad lazim musaqqal ilmi. Cara bacanya bagaimana? Itu ada panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ada kalimat kul Allah, kul adzakarin, fa idza ja'atit dhammah. Contoh bacaan mad lazim musaqqal ilmi. Selanjutnya ada mad lazim musaqqal harfi. Ini yang kelompok harfi, tapi yang kelompok ilmi. Mad lazim musaqqal harfi. Jadi arti bahasanya musaqqal artinya berat, harfi artinya huruf. Jadi pengertian secara istilah itu huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara bacanya sama dengan mad yang kelompok ilmi, ya. Bacanya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ada alif lam mim. Ciri-cirinya kalau mad lazim musaqqal itu ada tanda tasdid. Terus contoh berikutnya ada alif lam mim ro. Jadi kalau ada tanda alisnya itu panjang 3 alif atau 6 harokat. Yang terakhir ada mad lazim mukhafaf harfi. Mukhafaf artinya ringan, harfi artinya huruf secara bahasa. Secara istilah huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Cara bacanya sama 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ada kalimat qaf. Itu di surat ada surat qaf. Jadi di awal surat hanya 1 huruf, hurufnya qaf saja. Tapi cara bacanya itu panjang 6 harokat. Terus ada kalimat yasin. Terus ada alif lam ro. Jangan ada tasdid di antara kita, di antara lam dan ro. Tuh. Jadi kalau mad lazim mukhafaf itu tidak ada tasdidnya. Ciri-cirinya tidak ada tasdid. Terus ada contoh kalimat tosin. Sampai sini sudah paham semua? Sudah. Oke, kali ini kita akan belajar kelompok. Kemarin Pak Guru sudah membentuk kelompok masing-masing, ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya, saya akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan serius, masing-masing kelompok bekerja sama. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, saya bacakan petunjuk pengerjaannya di LKPD, ya. Pertama yaitu setiap kelompok mendiskusikan soal pertanyaan masing-masing. Kedua, tuliskan hasil diskusi pada lembar yang tersedia. Yang ketiga, presentasikan hasil diskusi di depan. Sudah paham? Sudah. Silakan berdiskusi dengan serius, bekerja sama. Jangan ada yang main sendiri, ya. Oke, silakan diskusi.
Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Tepuk cinta sudah bisa? Sudah. Berdiri. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, yang mau presentasi silakan maju ke depan. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan maju ke depan. Semuanya maju. Silakan. Salam sini. Ini saya makan. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang bacaan madrasih muhafaf harfi, yaitu Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Qaf, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim. Cara membacanya panjang dengan 6 harokat. Cara bahasanya panjang 6 harokat. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya apa ciri-ciri bacaan madrasih muhafaf harfi? Ciri-cirinya, silakan jawab. Terdapat di awal surat, tidak ada tasdid, hurufnya dibaca satu persatu. Terletak di awal surat, tidak ada tasdid, bacanya satu per satu. Bagaimana jawabannya? Sudah kelas? Sudah. Sudah kelas ya. Silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk kelompok 3. Ada yang mau maju lagi? Kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang bacaan madrasih mushafal ilmi, yaitu Waladhdallin. Ada lagi, silakan. Al-Haqqah. Cara membacanya panjang dengan 6 harokat. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. apa akibatnya jika bacaan madrasih mushafal ilmi dibaca kurang dari 6 harokat? Bacaannya jadi tidak sesuai tajwid dan kurang sempurna dalam membaca Al-Quran. Bagaimana jawabannya? Sudah kelas? Sudah. Sudah kelas ya. Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
materi tentang mad lazim dengan cukup jelas ya. Semoga kedepannya bisa lebih percaya diri saat bicara di depan. Mari tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi atau pelajaran kali ini, saya akan memberikan beberapa poin penting dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tentang mad lazim. Jadi mad lazim itu bacaan Al-Quran yang bertemu dengan sukun dan bertemu dengan tasdid. Nah, kesimpulan materi hari ini adalah mad lazim adalah mad yang harus dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif, karena huruf mad bertemu sukun dan tasdid. Macam-macam mad lazim itu ada 4. Ada mad lazim muqaffaf ilmi, mad lazim musaqal ilmi, mad lazim muqaffaf harfi, dan mad lazim musaqal harfi. Anak-anak, ada yang masih ingat dengan bacaan mad lazim? Masih. Apa saja? Mad lazim musaqal ilmi, mad lazim muqaffaf ilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim muqaffaf harfi. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang. Ya. Selanjutnya saya akan membagikan soal evaluasi yang kalian kerjakan. Ya, silakan kerjakan secara individu dan dikerjakan dengan jujur. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan tugasnya dikumpulkan depan. Sudah semua ini ya? Ya. Luar biasa pembelajaran hari ini, kalian sudah menunjukkan semangat belajar dan antusias. Nah, terus pertahankan, karena belajar dengan penuh semangat akan membuat kalian semakin pintar dan kreatif. Oke anak-anak, bagi yang nilainya masih di bawah kakak ya, 75 nanti akan kita lakukan remedial. Sedangkan bagi yang nilainya sudah mencapai atau di atas 75 akan mendapatkan kegiatan pengayaan. Siap? Siap. Ada yang tahu materi kita selanjutnya itu apa? Belum. Materi selanjutnya adalah sikap jujur dalam bermuamalah. Apa? Sikap jujur dalam bermuamalah. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Silakan ditutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi